Halo semua, perkenalkan nama saya Miracle Lendo dengan NIM 20506002. Saat ini saya akan membuat video mata kuliah analisis instrumen mengenai potensiometri. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai potensiometri, kita akan terlebih dahulu melihat definisi dari potensiometri itu sendiri, di mana potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran beda potensial sel dari suatu elektroda. Pengukuran potensial dari elektroda banyak dipergunakan dalam ilmu kefarmasian, terutama untuk pengukuran pH larutan dan titrasi potensiometrik. Besarnya potensial elektroda ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu di dalam larutan. Selanjutnya, kelebihan potensiometri. Kelebihan metode potensiometri biasanya mencakup senyawa yang sederhana. Voltmeter dan elektrodanya jauh lebih murah daripada instrumen-instrumen saintifik lainnya yang lebih modern. Potensiometri pada dasarnya bersifat non-destruktif terhadap sampel, dalam pengertian bahwa penyisipan elektroda tidak mengubah komposisi larutan uji kecuali untuk sedikit kebocoran elektrolit dari elektroda acuan. Fungsi potensiometri. Pertama, mengukur potensial pH suatu larutan. Kedua, menentukan titik akhir titrasi. Ketiga, menentukan konsentrasi ion-ion tertentu. Berikutnya kita masuk pada aplikasi dan alat yang diperlukan. Metode potensiometri merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menentukan kandungan ion-ion tertentu dalam suatu larutan, seperti titrasi pada vitamin C, bersifat asam, dan juga mungkin bersifat basa. Alat yang digunakan ada pH meter, elektroda, baik itu pembanding dan juga indikator. Prinsip kerja potensiometri. Pertama, dasar pengukuran dengan potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu cara pemeriksaan fisik kimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda. Besarnya potensial elektroda ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam larutan. Karena itu, dengan memakai persamaan Nernst, E sama dengan E0 tambah K log C, di mana E sama dengan sel potensial yang diukur, E0 konstan selama pemberian suhu, C konsentrasi yang ditentukan, K RT log 10 NF, R gas konstan, T suhu absolut, F suhu Faraday konstan, dan N nomor elektron. Prinsip kerja kedua, titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Cara potensiometri cocok untuk menentukan titik akhir titrasi jika dalam percobaan tidak ada indikator yang cocok. Titik akhir dalam titrasi potensiometri dapat dideteksi dengan menetapkan volume yang menyebabkan perubahan relatif besar dalam potensial apabila ditambahkan titran. Reaksi yang berperan dalam pengukuran titrasi potensiometri yaitu reaksi pembentukan kompleks, reaksi neutralisasi, reaksi pengendapan, dan reaksi redoks. Nah, sekarang kita bisa melihat apa kaitannya potensiometri dengan materi elektrokimia. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta atau galvani dan sel elektrolisis. Sel volta atau galvani terjadi secara spontan, di mana reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Tetapi sel elektrolisis adalah kebalikannya, di mana terjadi secara tidak spontan, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Jadi, pada metode potensiometri ini, sel elektrokimia yang dipakai adalah sel volta atau galvani karena menghasilkan energi listrik, seperti pada definisi potensiometri
sebelumnya. Beda potensial sel atau E0 sel mempunyai rumus E0 katoda dikurang E0 anoda, di mana katoda merupakan reduksi dan anoda merupakan oksidasi. Nilai potensial reduksi standar di bawah ini merupakan tabel dari potensial elektroda standar. Misalkan reaksi F2 tambah 2 elektron menghasilkan 2F. Di situ sudah ditaruh nilainya adalah plus 2,87 volt. Begitu juga sampai dengan contoh-contoh reaksi yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan keadaan potensial reduksi standar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maksudnya adalah potensial reduksi standar itu mempunyai suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm dan juga konsentrasi larutan yang terjadi saat itu sebesar 1 molaritas. Demikian video yang boleh saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.